Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a sabilal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'dahu la nabiyya wa la rasulah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, inayah dan hidayahnya kepada kita, sehingga pagi hari yang sejuk ini kita bersama-sama bisa melanjutkan kajian jihad kita, pengajian setiap Ahad pagi di rumah Allah, rumah kita bersama yang berkah, suci dan mulia, yaitu Masjid Rodotul Istiqlal di Perguruan Muhammadiyah. Mudah-mudahan kehadiran kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa mencintai ajarannya, beriman, berislam, menjadi mukmin, muttaqin secara kafah sampai akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah materi. Kalau di pesantren itu menjadi materi yang dasar. Jadi dalam kajian ini meskipun Bapak Ibu bukan belajar di pesantren, tetapi dengan mempelajari ini maka Bapak Ibu ya seolah-olah itu mempelajari ilmu-ilmu pesantren. Saya beri tema memahami macam-macam hukum syara'. Kalau Sabtu kemarin dan Sabtu yang lalu kita pelajari kaidah fiqhiyah. Termasuk juga hukum-hukum syara' ini masih satu rumpun dengan kaidah fiqhiyah, satu rumpun, satu disiplin ilmu. Perlu kita ketahui bahwa dalam kehidupan kita, semua kita umat Islam tidak pernah ya terlepas dari hukum-hukum syara' atau hukum-hukum syariat. Karena hukum itulah yang selalu melekat pada diri kita selama kita menjadi seorang muslim. Oleh karena itu, kita penting untuk mempelajari hukum apa yang Allah bebankan kepada kita. Langsung saja, yang pertama adalah hukum taklifi. Jadi Bapak Ibu, hukum dalam Islam itu ada dua. Yang pertama hukum taklifi. Taklifi maknanya pembebanan. Makanya mukallaf yaitu orang yang diberi beban hukum oleh Allah. Pengertian hukum taklifi. Hukum taklifi adalah tuntutan dari Allah yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan atau hukum yang menghendaki dilakukannya suatu perbuatan oleh mukallaf atau melarang mengerjakannya atau disuruh memilih antara melakukan atau meninggalkannya, atau perintah Allah yang mendorong seorang untuk memilih mengerjakannya atau melarangnya, atau memilih untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Itu namanya pengertian hukum taklifi. Hati hukum taklifi itu berupa perintah atau larangan. Ya dari mana? Datangnya dari Allah. Kepada siapa? Kepada hamba sebagai mukallaf, orang yang dibebani oleh syariat. Lah, kemudian macam-macam hukum taklifi. Para ulama membagi hukum taklifi itu menjadi 5 macam.
Sebetulnya Bapak Ibu sudah kenal. Cuma ya, itu masuk ke wilayah mana? Itu Bapak Ibu belum pernah mempelajarinya. Yang pertama, al-ijab. Perintah wajib. Al-ijab itu maknanya perintah wajib. Kemudian perbuatan yang wajib diwajibkan itu hukumnya namanya wajib. Perintahnya namanya ijab, mewajibkan. Ijab yaitu tuntutan secara pasti dari syari, yaitu Allah pembuat syariat. Jadi kalau syarak itu adalah aturan Allah, syari yaitu yang membuat syariat, yaitu Allah, untuk dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Karena orang yang meninggalkannya dikenai hukuman. Ijab ini memiliki artian melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Jika kita menyalahi salah satu makna, kita dikenai hukuman. Jika kita menyalahi salah satunya, maka akan dikenai hukuman atau siksa, baik di dunia maupun di akhirat. Dan apabila kita menjalankan seluruh perintah, maka pahalanya adalah pahala. Dengan kata lain, sikapnya memaksa. Jadi ijab itu memaksa. Ya, baik itu larangan maupun perintah, ini memaksa. Nah, jadi orang atau mukallaf tidak boleh lari dari ijab. Ijab sendiri mempunyai makna yang sama dengan wajib, namun ijab sendiri adalah penetapan hukumnya, sedangkan wajib adalah hukum itu sendiri. Contoh, ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110 Allah berfirman, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini Allah mengijab, Allah menuntut kita untuk melakukan perbuatan. Perbuatan itu hukumnya wajib. Apa Bu Pak? Sholat, zakat, dan lain-lain. Nah, jadi semua yang Allah wajibkan kepada kita itu wajib hukumnya. Semua yang Allah perintahkan untuk meninggalkannya itu wajib hukumnya. Dan perintah itulah namanya ijab. Nah, Bapak Ibu sudah tahu semua yang wajib apa saja, wajib diperintah, ya wajib dilaksanakan apa saja, dan wajib ditinggalkan apa saja. Yang kedua, tahrim. Ya, tahrim pengharaman. Tuntutan Allah kepada mukallaf untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan perbuatan yang dilarang hukumnya adalah haram. Tahrim yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, atau dengan kata lain tuntutan Allah sebagai Tuhan dan kita sebagai hamba harus meninggalkan perbuatan yang dilarang secara pasti tersebut. Tahrim sendiri bermakna penetapan penetapan hukumnya, dan haram adalah produk dari hukum tahrim tersebut. Ya, misalnya firman Allah surat Al-An'am ayat 151. Marilah aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan suatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak yang karena takut kemiskinan. Ya, kami akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka sampai akhir ayat. Jadi semua perbuatan yang dilarang oleh Allah itu hukumnya haram. Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah namanya tahrim. Nah, jadi Bapak Ibu supaya paham, tuntutan dari Allah kepada kita agar kita meninggalkan sesuatu namanya tahrim.
hukum perbuatan yang dilarang namanya haram atau kedudukan hukumnya haram. Ya, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, nggak boleh durhaka pada orang tua, nggak boleh menyekutukan Allah dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, an-nadbu. Ya, an-nadbu. Ya, sunnah atau masnunah atau sunnah. Ya, yaitu tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu tidak secara pasti. Seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya. Karena orang yang meninggalkannya tidak dikenai hukuman. Dengan kata lain, an-nadb ini perkara yang dianjurkan namun tidak memaksa. Jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, jika ditinggal tidak dikenai hukuman. Contoh dalam Al-Quran, ya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Ini ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah tentang ayat utang piutang. Kalau kita mengadakan utang piutang, maka harus dicatat. Islam perintahkan kita untuk tertib administrasi. Meskipun ayat ini bentuknya adalah amr, perintah, tetapi kedudukannya adalah nadb atau sunnah. Jika dilaksanakan berpahala, jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Contoh Bapak Ibu, kalau utang piutang selalu nggak dicatat, tidak kan? Ya, hutang kepada sesama, hutang kepada tetangga, hutang kepada organisasi, hutang kepada sekolahan, institusi dan lain sebagainya, hampir tidak pernah dicatat. Jadi pencatatan utang di negara kita atau masyarakat kita ini belum menjadi budaya, padahal itu dianjurkan oleh agama Islam. Lah, contoh di dalam kehidupan ibadah sangat banyak sekali. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kemudian sholat rawatib hukumnya sunnah atau nadb. Ya, zakat hukumnya wajib. Sedekah hukumnya nadb atau sunnah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, al-karohah. Kalau di dalam kitab fikih disebut makruh. Ya, karohah, makruh. Yaitu tuntutan meninggalkan sesuatu perbuatan secara tidak pasti. Ketidakpastian itu juga diambil dari indikator yang mengurangi tuntutan. Sehingga beralih pengertian dari haram kepada tidak haram. Seseorang yang mengerjakan perbuatan yang dituntut untuk meninggalkan itu tidak dikenai hukuman. Ya, akibat dari tuntutan seperti ini disebut juga karoha atau perbuatan yang dituntut ditinggalkan itu disebut dengan makruh. Dengan kata lain, karoha adalah tuntutan terhadap seseorang untuk meninggalkan suatu namun tidak secara pasti, cuma sekedar anjuran saja. Ya, contoh misalnya ya, rokok itu di kelompok sebelah masih dianggap makruh. Apabila ditinggalkan berpahala, tetapi kalau dilaksanakan tidak berdosa, itu makruh. Makruh kebalikan daripada sunnah. Sunnah ketika atau nadb ketika diamalkan berpahala, ketika tidak diamalkan tidak berdosa. Makruh ketika diamalkan tidak berdosa, ketika ditinggalkan berpahala. Nah ini contoh misalnya Bu Pak, dalam kehidupan keluarga Rasulullah bersabda,
abghadul halali ilallahi at-tolak. Ya, perbuatan yang paling dibenci oleh Allah padahal halal itu adalah talak. Jadi talak atau bercerai itu perbuatan yang halal, berarti mubah. Tetapi perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Ya. Lah ini masuk makruh. Ya, makruh itu maknanya dibenci. Mengapa talak kok dibenci oleh Allah? Karena dampak negatif dari talak itu sangat besar. Baik bagi pihak-pihak yang sedang bertalak maupun keluarga dan anak-anak, ya, sebagai akibat dari talak itu sendiri. Nah, ini karohah. Kemudian yang kelima, al-ibahah, mubah. Ya, al-ibahah, mubah. Mubah ini dikerjakan boleh, ya enggak dikerjakan juga boleh, ini mubah. Dikerjakan enggak dapat pahala, ya ditinggalkan juga tidak dapat pahala. Ini sifatnya mubah. Yaitu tuntutan dari Allah yang mengandung pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala semacam ini disebut dengan ibahah. Ya, ibahah, membolehkan. Ibahah maknanya membolehkan. Nah, kemudian hukumnya mubah, boleh. Sedangkan hukum perbuatannya disebut dengan mubah. Secara garis besar, ibahah adalah tuntutannya, sedangkan mubah adalah perilakunya. Ya, misalnya firman Allah dalam surat Al-Jum'ah ayat 10. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ya, Al-Jumu'ah ayat 10. Jadi Bapak Ibu, meskipun bentuknya adalah amr, perintah. Fa idza qudiyatis sholatu fangtashiru fil ard. Apabila sholat Jumat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Ini bentuknya amr. Amr itu perintah. Tapi meskipun demikian, kedudukan di dalam ayat ini, perintah tidak menunjukkan wajib, tetapi mubah. Jadi Bapak Ibu setelah sholat Jumat, Bapak Ibu bertebaran di muka bumi, mencari nafkah, bekerja, masuk kantor, jadi petani dan lain sebagainya. Atau habis Jumatan kemudian langsung masuk ke rumah, istirahat, tidur, boleh enggak? Boleh. Lah, itulah makna mubah itu. Ya, dikerjakan boleh, ditinggalkan juga boleh. Dalam penjelasan ayat di atas jelaslah bahwa tidak ada tuntutan maupun larangan yang pasti dari Allah kepada hambanya, sehingga bila tuntutan tersebut dikerjakan tidak apa-apa dan bila ditinggal juga tidak apa-apa. Tadi yang pertama Bu Pak, hukum taklifi itu ada 5. Masih ingat? Yang pertama wajib, sesuatu yang wajib dikerjakan. Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggal berdosa. Yang kedua, tahrim, pengharaman, yaitu tuntutan dari Allah kepada mukallaf, yakni hamba, untuk meninggalkan sesuatu. Ya, tuntutan hukum namanya tahrim, kedudukan hukumnya namanya haram. Bila amalkan berdosa, bila ditinggal berpahala. Kemudian yang ketiga, apa Bu Pak tadi? An-nadb atau sunnah. Tuntutan dari Allah untuk melakukan sesuatu tetapi sifatnya anjuran, tidak pasti. Bila dikerjakan
berpahala, bila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Yang keempat, makruh. Tuntutan dari Allah untuk meninggalkan sesuatu perbuatan, tetapi tidak secara pasti. Bila ditinggalkan berpahala, bila dilakukan tidak apa-apa. Yang kelima, mubah. Ya, tuntutan dari Allah dikerjakan ya tidak apa-apa, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, hukum yang kedua dalam Islam adalah hukum wad'i. Yang pertama tadi hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Ya, ini sama juga pelajaran yang paling dasar di pesantren. Ya, para ulama ahli fikih membagi hukum wad'i juga sama, ada 5. Tadi kalau hukum taklifi dibagi 5, sekarang hukum wad'i juga dibagi 5. Ya, apa itu? Yang pertama adalah ilat atau ilah dalam bahasa Arab. Maknanya sebab. Nah, ini supaya harus tahu. Ini di pengajian-pengajian biasa mungkin tidak pernah dikupas karena ini materi di pesantren. Ini yang pertama adalah ilat atau sebab. Ya, sebab menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan sesuatu yang lain, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang dijadikan oleh syarak atau agama sebagai tanda atas musababnya dan mengaitkan keberadaan musabab dengan ketiadaannya. Hukum syarak kadang-kadang diketahui melalui tanda yang menunjukkan bahwa perbuatan itu menjadi kewajiban mukallaf. Ya, yang pertama ilat, sebab, sesuatu yang menjadi sebab seseorang wajib melakukan atau meninggalkan sesuatu, itu sebab atau ilat. Ya, misalnya ya, perbuatan zina menyebabkan seseorang dikenai hukuman dera 100 kali. Ya, minuman keras menyebabkan seseorang didera 40 kali dan lain-lain. Itu sebab. Tergelincirnya matahari menjadi sebab seseorang wajib sholat zuhur. Masuk bulan Ramadan menjadi sebab seseorang wajib melakukan puasa bulan Ramadan. Itu namanya ilat atau sebab. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum orang itu berzina, tidak boleh orang dihukum cambuk, tidak boleh orang dirajam tanpa adanya sebab. Tidak boleh orang sholat subuh, orang sholat duhur, dan lain sebagainya tanpa adanya sebab. Apa sebabnya? Masuk waktu zuhur. Sebabnya termasuk menjadi seorang mukallaf. Orang tidak sah puasa Ramadan sebelum ada sebab. Apa sebabnya? Masuk waktu bulan Ramadan. Itu namanya illah atau sebab. Ya, dan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis banyak sekali Allah dan Rasulnya ketika memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu itu disertai dengan ilat atau sebab. Bapak Ibu, ya, apa sebabnya orang diperintahkan untuk berpuasa? Mengapa Allah perintahkan kita untuk berpuasa Ramadan? Apa sebabnya? Ya, selain masuk waktu, selain juga mukallaf, ada dalam ayat itu. La'allakum, itu sebabnya.
Mengapa kita dilarang oleh Allah untuk menyekutukan Allah? Apa Bapak sebabnya? Mengapa kita dilarang oleh Allah menyekutukannya dengan yang lain? Ada ayatnya, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah, sebabnya apa? Merupakan kezaliman yang paling besar. Jadi ilatnya Bu Pak, kalau di dalam perintah maupun larangan seringkali terkandung di dalam ayat itu atau hadis itu. Terkadang disebutkan dengan jelas, terkadang kita diperintahkan untuk mengerahkan kemampuan untuk menggali di mana sebabnya itu ada. Nah, contoh lagi Bu Pak. Termasuk Pak. Contoh misalnya pada zaman Nabi di awal-awal kebangkitan Islam, di awal-awal kenabian, orang dilarang untuk ziarah kubur. Apa sebabnya? Itu namanya ilat. Karena mereka baru masuk Islam dan keluar dari kemusyrikan. Ketika akidah mereka sudah kuat, justru ziarah kubur disunnahkan. Contoh lagi, seorang perempuan tidak boleh bepergian ya dalam jarak yang panjang, yang jauh tanpa disertai dengan mahram. Apa sebabnya? Itu ilat. Ya, itu ilatnya. Terkadang ilatnya disebutkan dengan jelas, terkadang ilatnya itu harus kita cari di mana ilatnya. Inilah ternyata ilatnya itu adalah ya asbabul wurudnya hadis itu dikontekkan dengan kondisi sosiologis pada waktu itu. Pada waktu itu orang-orang Arab, ya kita sudah tahu budaya orang Arab, padang pasir, ganas, keras, ya gampang melakukan kekerasan dengan jarak kampung yang masih berjauhan, transportasi masih jarang, keamanan juga masih belum terjaga, maka turunlah hadis itu. Nah, ketika kita di daerah yang sudah aman, ya tidak mungkin terjadi kejahatan, maka hukum di dalam hadis itu menjadi tidak ada karena ilatnya tidak ada. Nah ini, dengan demikian terlihat hukum wad'i dalam hal ini adalah sebab. Dengan hukum taklifi, ya zina mencambuk itu namanya hukum taklifi, tapi zina itu sebab, yaitu hukum wad'i. Puasa Ramadan hukum taklifi, masuknya bulan Ramadan namanya hukum wad'i. Orang dicambuk 40 kali itu namanya hukum taklifi. Minum minuman keras itu namanya hukum wad'i. Jadi hukum wad'i itu merupakan sebab timbulnya hukum taklifi. Kemudian Bapak Ibu, ya ilat atau sebab itu dibagi ke dalam beberapa hal. Secara garis besar, ilat itu dibagi ke dalam dua macam. Sebab dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama, sebab yang tidak termasuk perbuatan mukallaf. Sebab yang tidak diperbuat oleh mukallaf. Jadi bukan bagian dari dirinya, tapi di luar dirinya. Contoh misalnya, orang diwajibkan puasa bulan Ramadan, sebabnya adalah masuk bulan Ramadan. Jadi masuknya bulan itu bukan perbuatan mukallaf, tapi itu sebab di luar. Seorang wajib sholat duhur karena masuk waktu. Lah, masuknya waktu bukan bagian dari orang yang melakukan sholat duhur itu sendiri. Nah ini, jadi sebab atau ilat
yang bukan termasuk perbuatan mukallaf. Nah, ini jumlahnya sangat banyak. Kemudian sebab yang kedua adalah sebab yang berasal dari perbuatan mukallaf. Ya, puasa Ramadan wajib hukumnya, sebabnya apa? Seorang muslim sudah mukallaf, cukup umur, ya, waras, sehat badannya, itu sebab. Orang dicambuk 40 kali, sebabnya apa? Dia minuman keras. Lah, perbuatan minuman keras itu merupakan sebab yang merupakan bagian dari seorang muslim sebagai mukallaf. Nah, ini pelajaran dasar Bapak Ibu. Nah, supaya Bapak Ibu tahu, tadi ilat itu ada yang bagian dari mukallaf, ada yang bukan bagian dari mukallaf. Kemudian yang kedua, ya, hukum wati'i yang kedua yaitu syarat. Ya, tadi ilat, sekarang syarat. Bu Pak, yang seperti ini, kaidah-kaidah usul fikih seperti ini itu ditulis oleh ulama Minang, Abdul Hamid Hakim. Ya, jadi ditulis tahun kapan tidak tahu, tapi di pesantren Nahdliyin maupun di pesantren Muhammadiyah itu semuanya adalah menggunakan kaidah-kaidah usul fikih yang ditulis oleh Abdul Hamid Hakim, orang pandang panjang. Cuma ironisnya sekarang kan di buku itu ada, ya, hak cipta itu teruntuk bagi dia. Kalau beliau mati akan turun ke keluarganya. Tapi anehnya kaidah usul fikih ini banyak diterjemah ke dalam bahasa Indonesia oleh pesantren-pesantren tertentu, itu dijadikan sarana untuk mencari dana. Ya, berarti semestinya kalau diterjemah harus izin dulu ke pengarangnya. Nih, termasuk dipakai di perguruan tinggi juga sama. Itu dipakai di perguruan tinggi juga sama. Itu kaidah-kaidah usul fikih yang sebetulnya adalah hasil tulisan dari Syekh Abdul Hamid Hakim. Ini orang Padang Panjang. Nah, yang kedua syarat. Apa syarat itu? Syarat ialah sesuatu yang berada di luar hukum syara, tetapi keberadaan hukum syara bergantung kepadanya. Ya, jadi sesuatu yang berada di luar hukum syara, tapi keberadaannya, ya, menjadi bergantung padanya. Jadi suatu kewajiban akan bergantung kepadanya, tapi syarat itu ada di luar itu. Apabila syarat tidak ada, hukum pun tidak ada. Tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara. Contoh, wudu itu di luar daripada bagian sholat, tapi keberadaan sholat sangat bergantung dengan adanya wudu. Jadi orang kalau tidak wudu, sholatnya tidak sah. Ini syarat. Nah, ini ada sholat, ada syarat-syaratnya, haji, umroh dan sebagainya, ada syarat-syaratnya. Syarat ini ada di luar syarat itu, tapi syarat sangat bergantung kepada adanya syarat. Tidak adanya syarat, maka perintah syarat itu menjadi tidak sah alias batal. Nah, ini. Kemudian syarat juga dibagi. Ya. Syarat juga dibagi. Ya. Yang pertama syarat asyariyah. Apa ini? Ialah syarat yang menyempurnakan sebab dan menjadikan efeknya yang timbul padanya yang ditentukan oleh syara. Contoh, ya, akad nikah dijadikan syarat halalnya pergaulan suami istri. Namun agar akad nikah itu sah disyaratkan dihadiri oleh 2 orang saksi. Dengan demikian akad
atau tindakan hukum tidak akan menimbulkan efeknya kecuali apabila syarat-syarat itu terpenuhi. Jadi syarat syariah. Yang kedua, syarat ja'liyah. Kalau syariah itu syarat yang memang ditetapkan oleh syariat. Tapi syarat ja'liyah itu syarat yang dibuat oleh pelakunya, mukallaf. Ini, yaitu segala syarat yang dibuat oleh orang-orang yang sedang mengadakan transaksi dan dijadikan tempat bergantungnya serta terwujudnya transaksi tersebut. Contoh ini dalam bidang ekonomi. Contoh, seorang pembeli mau membeli suatu barang dengan seorang penjual dengan syarat tertentu dan syarat itu diterima oleh si penjual sehingga jual beli tersebut dapat dilakukan. Contoh Bapak Ibu, kalau saya ngajar anak-anak SMK ya tentang jual beli. Jual beli ada syarat khiyar, misalnya khiyar majelis, ada khiyar IP, ada khiyar Nah ini. Nah, itu syarat. Termasuk syarat. Ya. Kemudian yang kedua, contoh kedua, seorang suami berkata kepada istrinya, awas kalau kamu nanti ho hihe dengan laki-laki itu lagi akan saya cerai. Lah, ketika syarat ini terpenuhi, maka talaknya jatuh. Ini namanya syarat ja'liyah, syarat yang dibuat oleh pelakunya tadi. Berbeda dengan syarat syariah, syarat yang memang ditetapkan oleh syariat, yaitu Allah. Contoh, orang berkata kepada orang lain, aku mau menjamin utangmu, saya lunasi, dengan syarat utangmu belum terbayar. Lah ketika utangnya sudah terbayar, maka dia nggak wajib. Mau syaratnya apa? Utangnya belum terbayar. Lah dalam kehidupan kita, dalam bermuamalah, ini sangat banyak sekali ya syarat-syarat ja'liyah ini. Ketika syarat ja'liyah terpenuhi, maka timbullah hukum menjadi wajib atau haram. Ya. Nah, syarat syariah tadi sama. Kalau terpenuhi, maka timbullah hukum wajib atau hukum yang haram. Nah, sekarang yang ketiga Bapak Ibu, hukum mad'i yang ketiga yaitu mani, penghalang. Bukan mani ya, tapi mani, penghalang. Menurut bahasa berarti penghalang. Sedangkan dari segi istilah yang dimaksud mani adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syara keberadaannya menjadi ketiadaan hukum atau ketiadaan sebab. Maksudnya batalnya sebab itu. Ya, contoh dalam waris mewarisi itu adalah adanya mani. Ya, satu contoh misalnya dalam hukum waris. Kalau seseorang membunuh orang lain, kemudian yang dibunuh itu kaya, maka yang membunuh itu tidak berhak mendapatkan warisan. Karena apa? Membunuh itu menjadi mani, penghalang. Jadi ada anak sudah kebelet kepengen kaya, ya, kepengen merampas harta orang tuanya nggak masih mempertahankan, dibunuhlah bapaknya supaya hartanya mengalir ke anaknya. Begitu dibunuh, boleh enggak mewarisi? Tidak boleh, karena membunuh itu menjadi mani seseorang untuk memperoleh harta warisan. Contoh lagi misalnya agama, bapaknya muslim, ibunya muslim, anaknya Kristen. Ketika keduanya meninggal dunia, anaknya boleh nggak mendapat warisan? Nggak boleh. Menjadi Kristen itu adalah merupakan mani, penghalang seseorang mendapatkan warisan. Contoh lagi, puasa Ramadan wajib, sholat wajib, tapi haid atau nifas bagi perempuan
boleh enggak melakukannya? Tidak boleh. Haid dan nifas itu adalah mani, penghalang dari melakukan perbuatan yang Allah bebankan tadi. Itu namanya mani. Kalau yang dulu tadi dimasuk penjara, penjara kan enggak bisa. Bukan penjara, Pak. Membunuh itu merupakan mani. Kan sudah diselesaikan. Bukan hukumnya, Pak, tapi membunuh itu sendiri namanya mani. Jadi bisa nggak orang membunuh kemudian dihapus? Nggak bisa. Sebagaimana Bapak Ibu sholat duhur 4 rakaat kemudian kelebihan 1, bisa nggak dihapus? Nggak bisa. Karena perbuatan itu sudah terlaksana. Nah ini, lah dalam kehidupan beribadah itu sangat banyak sekali sesuatu yang menghalangi seorang untuk melakukan ibadah. Itu namanya mani. Dalam perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian mani ya itu dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama, mani yang menghalangi adanya hukum. Mani yang pertama, mani yang menghalangi adanya hukum. Ya, contoh, hukum syara yang umum menyatakan wajib sholat bagi setiap mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tapi syarak juga menetapkan haid dan nifas menjadi penghalang bagi ibu-ibu atau kaum wanita untuk melakukan sholat. Jadi yang pertama, mani yang menyebabkan tidak adanya hukum. Yang kedua, mani yang menghalangi sebab. Mani yang menghalangi hubungan sebab. Ya, yaitu ketetapan syara yang menegaskan bahwa suatu menjadi penghalang bagi lahirnya musabab ya, atau akibat hukum dari suatu sebab syara yang berlaku umum. Contoh, ya, jumlah harta yang telah mencapai kadar nisab dan lebih dari haul 1 tahun menyebabkan seseorang wajib mengeluarkan zakat. Tapi karena dia berhutang, maka hutang itu menjadi mani penghalang orang untuk menunaikan zakat. Nah ini, jadi hutang itu menjadi penghalang sebab seseorang wajib mengeluarkan zakat. Ini. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui, as-sikhah, ya, al-butlan dan al-fasad. Ya, jadi ketiga hal ini masuk ke dalam hukum wadai. Ya, as-sikhah. Apa itu as-sikhah? As-sikhah secara bahasa berarti sah. Ya, atau sikhah atau sahih. Sahih. Ya, lawannya marid, sikhah, sehat, lawannya marid. Atau maknanya itu batil, ya sahih, benar. Secara istilah, para ahli usul fikih merumuskan definisi sah dengan tercapainya sesuatu yang diharapkan secara syara apabila sebabnya ada, syaratnya terpenuhi, halangannya tidak ada, dan berhasil memenuhi kehendak syara pada perbuatan tersebut. Sah. Sholat sah. Syaratnya apa? Semua terpenuhi. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan lain sebagainya, itu terpenuhi, sah. Maksudnya suatu perbuatan dikatakan sah apabila terpenuhi sebab dan syaratnya, tidak ada halangan dalam melaksanakannya, serta apa yang diinginkan syarat dari perbuatan itu berhasil dicapai. Misalnya, seseorang melaksanakan sholat dengan memenuhi rukun, syarat,
dan sebab. Rukun misalnya takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, sujud, bangkit dari ruku, itidal, sujud, bangkit dari sujud sampai tahiyat dan salam, itu masuk rukun. Lah syarat itu di luar rukun, tapi menjadi salah satu yang sangat menentukan sahnya sholat bergantung pada syarat. Apa syaratnya? Yang pertama masuk waktu, yang kedua menutup aurat, yang ketiga menghadap ke kiblat. Itu masuk syarat. Nah ini lah. Oleh karena itu kalau semua itu terpenuhi, maka menjadi sah. Nah ini menjadi sah. Nah itu namanya sihah, ya, atau sah atau sehat. Berikutnya lawannya adalah batil. Ya, berarti tidak sah. Secara etimologi batil atau batal, ya, atau butlan berarti rusak atau gugurnya hukum. Secara terminologi, ya, dikatakan tindakan hukum yang bersifat syar'i terlepas dari sasarannya menurut pandangan syariat. Perbuatan yang tidak mengenai sasaran menurut pandangan syariat menjadi batil atau butlan. Maksudnya tindakan hukum yang bersifat syar'i tidak memiliki ketentuan yang ditetapkan oleh syarak, sehingga apa yang dikehendaki syarak dari perbuatan tersebut lepas sama sekali. Misalnya suatu perbuatan tidak memenuhi rukun atau tidak memenuhi syarat, atau suatu perbuatan dilaksanakan ketika ada mani atau penghalang. Perbuatan seperti itu dalam pandangan syarak tidak sah. Misalnya dalam persoalan ibadah, yaitu orang yang melaksanakan ibadah sholat harus memenuhi rukun dan syaratnya. Apabila ada penghalang seperti haid dan nifas, maka sholatnya tidak sah. Lah, tidak sah itu maknanya adalah batil atau butlan. Jadi lawan daripada sah tadi. Kemudian fasad, hampir mirip dengan butlan tadi, agak mirip tapi berbeda sedikit. Fasad berarti perbuatan sesuatu dari keadaan yang semestinya, ya, perubahan sesuatu dari keadaan yang semestinya. Ya, dalam bahasa Indonesia berarti fasad itu maknanya rusak. Dalam pengertian terminologi, ya, fasad mengandung esensi yang sama. Jadi batal dan fasad itu mengandung esensi yang sama, makna yang sama, yang berakibat kepada tidak sahnya perbuatan itu apabila suatu perbuatan tidak memenuhi syarat, rukun, dan tidak adanya sebab atau adanya mani terhadap perbuatan tersebut. Maka perbuatan tersebut disebut dengan fasad atau batil atau batal. Misalnya orang melakukan jual beli ketika ada panggilan sholat Jum'ah. Bapak Ibu, orang yang mengerti agama, ketika ada azan berkumandang sholat Jumat, maka ditutup tokonya. Mengapa? Siapapun yang melakukan transaksi perdagangan di saat azan sudah berkumandang, maka perdagangannya itu menjadi batil. Makanya Bapak Ibu, ya, ini yang banyak dilakukan di Indonesia itu khususnya etnis Minang. Saya tidak memuji, tapi itu kenyataan. Kalau saya sendiri ngisi-ngisi Jumat di pasar, ya, di mana banyak orang Minang itu melakukan perdagangan. Begitu sebelum adzan berkumandang, mereka sudah semua masuk ke dalam masjid. Karena mereka mengerti hukum. Orang yang melakukan transaksi perdagangan di saat adzan sudah berkumandang, itu transaksinya itu batil atau fasad, rusak, tidak sah.
Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihatlah ketika umroh maupun haji, coba dilihat di Arab Saudi, ketika adzan berkumandang, enggak ampun itu langsung tutup seret, pergi berangkat. Ya, itu orang Arab. Ini. Nah, jadi ini perlu kita ketahui, karena Islam melarang orang melakukan transaksi perdagangan di saat adzan sudah berkumandang. Perintahnya adalah meninggalkan jual beli dan segera mengingat Allah. Wa idza nudiya lis-sholatu mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Bila azan telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Lah, perintah meninggalkan jual beli itu hukumnya wajib. Kalau orang melakukan transaksi jual beli hukumnya haram, maka produk transaksi menjadi hukumnya batil. Nah ini, jadi siapapun yang transaksi jual beli ketika terjadi adzan tadi berarti rusak. Nah, kemudian yang kelima, azimah dan rukhsah. Apa itu azimah? Azimah adalah hukum-hukum yang disyaratkan oleh Allah sebagai pembuat syariat kepada seluruh hambanya, yaitu mukallaf, sejak semula. Maksudnya belum ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan oleh Allah. Contoh, sholat duhur adalah 4 rakaat. Ini hukum asli, sholat duhur 4 rakaat. Ini namanya azimah. Kemudian ketika ada sebab lain, azimah berubah menjadi rukhsah. Contoh, Bapak Ibu melakukan perjalanan, yang azimah berubah menjadi rukhsah. Rukhsah itu kelonggaran. Nah ini. Lah, sekarang rukhsah kebalikan dari azimah tadi. Kalau azimah ketetapannya seperti itu, hukum asal seperti itu, enggak boleh dirubah. Lah, rukhsah adalah perubahan dari azimah ketika ada sebab. Ya, rukhsah adalah hukum-hukum yang disyaratkan untuk keringanan bagi mukallaf dalam keadaan tertentu. Misalnya orang melakukan safar, sholat yang asalnya 4 bisa diringkas menjadi 2. Sholat duhur, asar, maghrib dan sebagainya, yang asalnya tidak bisa dijamak, duhur, asar menjadi bisa dijamak, maghrib dan isya bisa dijamak. Tapi jangan menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Kemarin sudah saya jelaskan. La yuthbatul hukmu bimujarradil ihtimal. Tidak boleh menentukan suatu hukum atas dasar kemungkinan. Itu tidak boleh. Kemarin sudah saya jelaskan, karena ada juga orang itu yang termasuk di Tarjih Muhammadiyah loh ya. Kalau saya pertemuan rapat-rapat tarjih, ada juga yang sudah doktor lagi. Jadi membolehkan orang menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Ditanya dalilnya, nggak ketemu kemungkinan yang dimunculkan. Apa kemungkinan? Kemarin sudah saya jelaskan. Ketika Fathu Makkah, Nabi tinggal di Makkah selama 18 hari. Dan selama 18 hari itu Nabi selalu sholat qashar. 4 menjadi 2. Dan Nabi sholat dengan masyarakat Makkah. Setelah salam, Nabi bilang kepada warga asli Makkah, warga asli Makkah, sholat lagi 2 rakaat karena aku ini sedang safar. Lalu kemudian disimpulkan, selama 18 hari itu Nabi selalu menjamak sholat, mengqashar sholat itu menjamak
qasar. Maka mungkin juga selama 18 hari itu kan ada Jumat kan? Mungkin Nabi juga menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Lalu kemudian diputuskan boleh menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Menentukan hukum atas dasar semata-mata ihtimal atau kemungkinan itu tidak boleh. Makanya kaidah usul fikih itu la yuthbatul hukmu bimujarradil ihtimal. Tidak boleh hukum itu ditetapkan atas dasar semata-mata kemungkinan. Harus pasti, harus ada contohnya dari Nabi. Dan rukhsah ini banyak sekali Bu Pak. Ya, misalnya sholat azimah, sholat itu berdiri. Ya, sholat itu berdiri. Tapi karena sebab tertentu, maka orang boleh sholat dengan duduk, berbaring. Ya, ketetapan puasa Ramadan itu azimah. Maka orang wajib puasa Ramadan, tapi itu bisa menjadi rukhsah. Orang tidak puasa kalau ada sebab. Misalnya apa? Orang punya penyakit yang menaun, ya, atau orang yang sudah tua, sangat tua sekali, atau ibu hamil atau menyusui, maka azimah bisa menjadi rukhsah. Orang boleh tidak puasa tapi diganti dengan membayar fidyah dan lain-lain. Nanti itu Bu Pak, itu adalah pembagian hukum. Ini dasar di pesantren. Jadi saya ulang lagi, ya, yang pertama tadi hukum taklifi. Hukum taklifi dibagi 5. Yang pertama ijab atau wajib. Yang kedua tahrim atau haram. Yang ketiga an-nadb atau sunnah. Yang keempat al-karohah atau makruh. Yang kelima al-ibahah atau mubah. Kemudian yang kedua yaitu hukum wad'i. Hukum wad'i dibagi ke dalam 5 macam. Yang pertama illat, ya, atau sebab. Kemudian yang kedua apa Bu Pak? Syarat. Ya, yang kedua syarat. Nah, kemudian yang ketiga mani, penghalang. Yang keempat ya as-sikhah atau al-butran atau fasad. Dan yang kelima itu al-azimah atau ar-ruh dan ar-rukhsah. Ini dasar sekali di dalam ilmu kaidah usul fikih. Nah, yang kami jelaskan Sabtu kemarin dan Sabtu yang sebelumnya itu sudah agak tingkatan tengah-tengah atau tingkatan tinggi lah ya. Semua ini perlu kita pahami, ya, karena Islam itu tidak semata-mata mengambil Quran dan hadis, ya, tapi juga mempelajari apa sebab orang beribadah, apa syarat-syarat beribadah, apa larangan orang beribadah. Semua itu dikaji dalam kaidah usul fikih ini. Ya, itu barangkali Bapak Ibu, ya, kajian kita pada pagi ini. Mungkin ada yang perlu kita perjelas.